Saya kasih beberapa ilustrasi ya supaya ada yang enak gitu kalau ngomongin tentang lingkungan. Isu lingkungan itu pertama kali jadi bahan pembicaraan dunia kira-kira tahun 62 itu. Tahun 60-an lah. Ketika orang berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan buah-buahan melalui yang disebut pestisida, apa namanya itu DDT apa? Apa istilahnya itu DDT itu? Pembasmi hama itu yang disemprot. Oh apa? Ya pokoknya pestisida itu ya. Nah, itu kira-kira tahun 60-an kan. Itu produksi pestisida terutama oleh Monsanto itu. Monsanto tahu Monsanto ya? Perusahaan besar yang menguasai bibit pupuk sampai pestisida dunia namanya Monsanto tuh. Jadi dia kuasai benih, dia kuasai kimia tentang racun, dan dikuasai cara untuk menghidupkan ulang. Jadi dia monopoli kan. Artinya kalau kita beli dari dia bibit, sebetulnya dalam bibit itu udah ada bakteri. Karena nanti pembasmi bakteri dia juga yang jual gitu kan. Nah itu lingkungan mulai protes karena macam dia memonopoli itu Monsanto namanya. Nah satu waktu di tahun 62 ada seorang dosen di Universitas Ohio di Columbus itu. Bayangin dulu nih, Columbus itu negara bagian di Amerika itu. Di situ ada universitas punya pemerintah namanya Ohio State University itu. OSU itu. Banyak orang Indonesia di situ. Saya berapa kali kasih kuliah umum di situ. Nah biasanya mahasiswa Indonesia kalau kos-kosan di situ kalau udah nggak ada uang, dia dampingi orang Amerika yang suka mancing. Itu banyak danau-danau di Columbus itu di Universitas Ohio. Orang Amerika itu mancing itu cuma sekedar ingin mancing. Dia nggak akan goreng ikan itu. Mancing dia taruh di sebelah sini. Nanti mahasiswa Indonesia ambil, pergi dia goreng. Karena orang Amerika yang makan ikan dia nggak bisa makan pakai tulang, selalu pakai file aja kan yang udah dibersihin. Jadi dibuat apa dia ikan mas itu mah, pokoknya udah pancing dia taruh sana. Silakan ambil, mahasiswa Indonesia ambil. Ini ilustrasi kecil lah. Nah di kota itu dulu tahun 62 tuh ada dosen namanya Rachel Carson, perempuan. Rachel Carson. Satu waktu dia bangun pagi di musim semi dan dia bingung kok nggak ada burung bernyanyi, nggak ada tweeting, nggak ada Twitter, nggak ada ciut burung tuh nggak kok nggak ada. Dia mulai bertanya secara akademis, dia bertanya kenapa nggak ada burung justru di awal musim semi. Buah-buahan mulai muncul tapi burung nggak ada. Lalu dia kontak temennya yang ahli kimia tuh. Lalu mereka riset. Akhirnya mereka temukan bahwa burung-burung itu meninggal semua setelah makan buah-buahan di banyak kebun taman-taman di Ohio. Buah-buahan itu udah disemprot pakai DDT, pembasmi hama. Nah si burung itu kan nggak tahu bahwa apel itu udah dikasih DDT racun, maka dia makan, burung mati itu. Ya. Nah fenomena itu kemudian dia tulis dalam buku yang judulnya dalam bahasa Inggris The Silent Spring. Bahasa Indonesianya Musim Semi yang Sepi itu. Nah buku itu jadi buku heboh satu dunia, diterjemahan terus banyak dunia, tinggal kalian cari di internet buku itu. Indonesia, jadi polusi Indonesia dibeli oleh Eropa tuh. Eropa bisa bilang jangan bakar hutan dong, nanti kita bayar deh. Tetapi kemudian pemerintah akhir-akhir ini terus melakukan atau mendiamkan pembakaran hutan karena kebutuhan finansial buat babat lagi hutan buat jadi kelapa sawit. Kan itu sebenarnya melanggar prinsip Helsinki, Rio de Janeiro, dan Paris Agreement itu. Jadi pemerintah kasih alasan ya karena kita masih butuh mengeksploitasi sumber daya alam. Itu yang buruk dalam pengertian pemerintah buta huruf terhadap grammar baru dunia, yaitu Environmental Act, tata bahasa baru dunia. Sekarang lonjakan isu itu berakumulasi pada peristiwa sebulan lalu
ketika Greta Thunberg itu, anak muda umur 15 tahun dari Finlandia, membuat aksi massa aksi betul yang mengumpulkan 200 sampai 300 juta orang sedunia untuk sama-sama lakukan yang disebut climate strike. Demo lingkungan tuh berlanjut di mungkin 50-60 negara tuh. Sehingga si Greta ini dapat penghargaan dari majalah Time. Majalah Time biasanya kasih Person of the Year setiap tahun tuh, siapa tokoh dunia. Tahun ini disebut Person of the Year-nya adalah si Greta ini. Dia diterima di PBB, pidato di PBB sama Obama, seluruh presiden dunia ingin undang dia tuh segala macam. Hanya karena isu itu. Nah sekarang kamu kaitkan bahwa millennials justru yang pertama kali menerobos konservatisme dunia melalui suara Greta itu. Yang dia adalah orang Eropa. Jadi kita tidak lihat karena dia orang Eropa segala macam, tapi yang dia ucapkan itu sama dengan kepentingan mahasiswa Indonesia. Itu menjaga lingkungan tuh. Apalagi Indonesia itu ditasbihkan untuk jadi paru-paru dunia tuh. Karena kita penyumbang oksigen terbesar. Dulu Brasil sekarang udah mulai turun tuh. Jadi jangan sampai dunia mencatat Indonesia sebagai pembuat racun peradaban aja. Karena soal lingkungan. Terus tambahin lagi tuh, basis kita adalah social justice. Baru social justice di mana pertama kali terasa? Ya di dalam perburuhan, di dalam tenaga kerja gitu. Di bawah sekali kepe. Apa ya? Berarti harus didobrak ini demonstrasi besar. Ini demo tapi dengan ide yang kuat supaya pers ngerti tuh. Kemudian Kan nanti ada aja orang, misalnya pemerintah atau Pemda sewa pakar terus bilang kita terikat MEA, itu berarti kita melanggar kesepakatan Asia kebebasan services dan jasa. Enggak, betul kita terikat secara hukum. Tapi secara sosiologis Indonesia ada dalam keadaan potensi krisis ekonomi. Data dunia, data lokal, data pengamat independen, survei pusat-pusat studi memperlihatkan bahwa kita nggak mungkin tumbuh di atas 4%. Oleh karena itu dari sekarang bikin yang disebut safety net, social safety net itu. Jadi jaring pengaman sosial itu justru pertama-tama yang mesti dibenahi di bidang tenaga kerja. Nah sekarang ketenaga kerjaan kita pakai prinsip yang disebut easy hiring, easy firing. Itu yang lagi dibikin di Omnibus Law di bidang tenaga kerja. Dan itu curang bikin demo tentang lingkungan. Beritahu lebih dahulu ke beberapa koran yang punya rubrik itu. Kompas misalnya, Kompas lagi sangat peduli lingkungan itu. Iya bang. Ada, saya ngomong sama beberapa wartawan supaya isu lingkungan. Tempo juga ada soal lingkungan. Undang wartawan Tempo di sini. salah satunya Prof yang harus didorong dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Nah betul nih isu lingkungan. Ya ini harus diperkuat. Jadi dia biar demokrasi, pilkada, integritas, muatannya di dalamnya itu harus isu-isu lingkungan di Maluku Utara yang harus diperkuat karena di Maluku Utara justru yang banyak memberi kontribusi di sektor pertambangan. Iya potensial itu. Pertanian makin menurun Prof. Problem kita itu ada di situ. Jadi kalau misalnya Ternate, oke, ada surplus potensi deposit soal mineral itu. Kan itu hak primer, hak pertama masyarakat adat terutama tuh. Kalau nggak ada masyarakat perluasannya, lalu masyarakat umum itu. Tapi kita mesti terangkan bahwa oke, kita eksploitasi itu secukupnya tuh. Karena kita eksploitasi secukupnya, maka yang paham apa itu cukup adalah masyarakat lokal. Kalau investor asing, Cina, Amerika, dia nggak paham apa itu cukup. Cukup bagi dia adalah beredar di pasar internasional. Maka dia akan kuras habis-habisan. Justru kita yang tahu apa artinya cukup itu. Jadi terang-terangkan begitu. Nah itu. Soal CSR juga. Kita juga harus bisa menjawab itu. CSR itu dulu, waktu dibuat isu itu dulu di-raise di dalam satu forum PBB yang namanya, sudah kebanyakan ide di kepala, namanya Global Compact gitu. Jadi PBB ajukan satu program namanya Global Compact, Global Compact gitu. Di situ ada soal tadi CSR, ada soal human rights. Nah di dalam Global Compact, ini hal penting yang masih mesti tahu, setiap upaya industri ekstraktif terutama, jadi industri yang mengekstrak bumi itu, batu bara, tambang, hutan,
semua industri ekstraktif, dia mesti keluarkan CSR sebagai pertanggungjawaban hak asasi manusia, bukan bisnis itu. Itu pentingnya tuh. Nah, itu disebut corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial dari korporasi, tanggung jawab sosial itu. Apa tanggung jawab pertama? Ia memelihara lingkungan yang sedang dia eksploitasi dengan asumsi secukupnya itu. Jadi jangan dibalik, kalau korporasinya guyur CSR maka dia boleh ambil lebih banyak lagi. Enggak begitu pengertian CSR. Terbalik-balik tuh. Justru karena dia bertanggung jawab, maka dia tahu apa itu adil secukupnya. Kelebihan dari itu adalah hak masyarakat sekitarnya. Itu namanya social responsibility sekitarnya. Yang terjadi sekarang, dia gali tambang di Ternate, CSR-nya dikasih ke Kalimantan tuh, atau dikasih ke Jawa. Karena misalnya ada ormas di Jawa yang minta tuh, maka oke, kita kasih, dia pamerin bahwa kita udah kasih. Bukan, itu hak masyarakat di sini, bukan di luar daerah itu. Jadi mesti jernih dia soal. Nanti kritik kita. Terima kasih ya. Oke. Oke, boleh Madu. Jadi BEM mesti baca itu sebagai sebetulnya ada persekongkolan diam-diam antara pemberi izin pusat itu. Dia tutup mata aja dengan daerah karena kesamaan partai politik misalnya, kesamaan pencalonan. Jadi beban pilkada itu dibebankan ke situ. Jadi semacam ijon isin sebetulnya. Itu di mana-mana begitu terjadi dengan mengandalkan prinsip otonomi daerah, kita atur sendiri itu. Padahal kalau kita pakai prinsip itu tanpa ada tuntunan tadi global compact, ya si korporasi akan memanfaatkan ketidaktahuan universitas daerah tentang global compact. Jadi misalnya begini, ada perusahaan asing, dia eksploitasi di sini. Kita bisa lapor ke perusahaan pusatnya di sana, di Amerika, dan dia akan diperes oleh pemerintah Amerika bahwa Anda melanggar prinsip global compact. Bikin yang disebut class action internasional, sorakan ke Indra. Itu ketakutan si perusahaan di sini. Nah, karena kita nggak tahu, dia suka-suka aja kan di sini. Sama kalau satu mining industri besar lakukan kekerasan terhadap buruh, itu dia ditegur di korporasi pusatnya di Amerika, dan dia akan ditambahin penalti itu. Dia mesti bayar mahal itu. Soal begituan itu. Siap mahasiswa. Merdeka! Oke, boleh.